Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi tentang JSON. Apa itu JSON? JSON itu kepanjangan dari atau kependekan dari JavaScript Object Notation. Ini adalah suatu format pertukaran data yang ringan, ya, karena datanya ini hanya teks. Format sederhana. Nah, ini manusia, karena kesederhanaan ini ya, ini membuat manusia mudah membaca dan menulis, dan sebagai mesin, sebagai engine-nya itu juga mudah untuk mengurai dan membuat atau membaca atau parse atau meng-create. Lalu JSON ini adalah formatnya teks ya, betul ya, sesuai yang saya sampaikan. Lalu bahasa pemrograman ini yang independen ya, semuanya hampir semua ya bahasa pemrograman bisa mengenali bahasa JSON seperti bahasa C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, PHP pun juga bisa. Kemudian mengapa menggunakan JSON daripada XML? Ini yang pertama adalah karena JSON ini lebih ringan dan lebih cepat dari XML. Lebih ringan, dan nanti kita coba lihat datanya seperti apa JSON itu. Lalu objek JSON diketik sementara dan XML tidak diketik. Ini artinya adalah kalau JSON itu nanti ada yang namanya key dan value ya. Lalu jenis JSON ya, itu nanti ada string, ada angka, array, boolean, nanti ini akan saya perdalam. Lalu semua data XML adalah string. Nah, ini kalau perbedaan di JSON sama XML ya, kalau JSON itu tipe datanya itu lebih dari satu ya, ada string, angka, array, boolean, dan lain-lain. Tapi kalau XML ini hanya string aja. Kemarin juga ada kelemahan di XML. XML itu kalau tidak boleh menggunakan karakter kurung siku buka ya sama kurung siku tutup, karena itu akan menyerupai tag pembuka dan tag penutup. Tapi kalau di JSON itu tidak ada aturan seperti itu. Lalu formulir data asli untuk kode JavaScript. Data mudah diakses sebagai objek JSON dalam kode JavaScript Anda. Ini mudah diakses ya. Yang penting kita tahu URL-nya seperti apa. Kita coba akses menggunakan metode post, get atau yang lainnya. Nanti akan responnya nanti berupa JSON. Nah, itu kita akan amati ya. Nah, ketika sudah diamati, nanti kita tinggal terapkan di HTML-nya atau dimasukkan ke HTML menggunakan JavaScript. Lalu pada data XML yang perlu diurai dan ditetapkan ke variabel melalui DOM API. Nah, ini kalau di XML itu kita harus pahami dulu juga strukturnya, terus kemudian kita olah ya menggunakan DOM API, kemudian akan dikirimkan ke HTML. Lalu mengambil nilai semudah membaca dari suatu properti objek dalam kode JavaScript. Ya, memang pemanggilan nilai sama key-nya itu mudah ya, nanti ada contohnya ya. Ini kalau mudahnya ini juga kurang lebih sama seperti di XML, yang penting kita tahu key-nya dan value-nya nanti bisa kita ambil. Lalu struktur JSON, kumpulan dari pasangan key dan value yang mana berbagai bahasa seperti objek, record, struct, dictionary, hashTable, keylist, asosiatif, array. Lalu daftar nilai yang diurutkan. Nah, ini direalisasikan sebagai array, vektor atau vektor ya, atau daftar atau urutan. Ini adalah struktur data universal yang didukung oleh sebagian besar bahasa pemrograman modern. Hampir semuanya bahasa pemrograman bisa membaca atau membuat data JSON ini. Lalu di sini JSON Object Notation ini adalah
kumpulan pasangan nama atau nilai yang tidak berurutan. Nah, ini namanya key-nya apa, value-nya apa. Ya, ini tidak berurutan, tidak harus urut abjad atau yang lain, huruf angka ya, urut angka, tidak harus seperti itu. Objek JSON dimulai dengan kurung kurawal ini ya, kurung kurawal, dan diakhiri dengan kurung kurawal. Nah, kalau yang XML kemarin itu diawali dengan XML ya, pastinya kita harus deskripsikan dulu. Tapi kalau ini kita diawali dengan kurung kurawal ini, kemudian nanti nama objeknya apa. Setiap nama atau key diikuti oleh titik 2 dan pasangannya, nama atau nilainya itu dipisahkan oleh titik koma. Jadi nanti ada key-nya apa, lalu titik 2, value-nya apa, lalu titik koma. Nanti kalau mau menambah data lagi, ya key-nya apa, titik 2, value-nya apa, koma. Lalu JSON adalah bagian dari notasi literal ya, objek JavaScript. JSON dapat mudah digunakan dalam bahasa script. Nanti memang JSON ini ketika di posisi klien ya, itu pemanggilannya menggunakan bahasa JavaScript yang kemudian kita olah, kita panggil key-nya, dan kemudian kita keluarkan value-nya. Nah, ini contoh data dari JavaScript. Ini yang pertama ada ini nama variabelnya, kita membuat data JavaScript dengan nama variabel myJSONObject, kemudian isinya data JavaScript-nya ini kalau kemarin di XML itu ada yang namanya root ya, root. Nah, ini ada yang namanya root juga. Oke, ini disebutkan adalah objek utamanya, itu namanya binding ini ya, binding. Lalu di dalamnya ini dia adalah array, ada array ya, ini ada kurung ini ya, kurung kotak ini ya. Nah, kurung kotak dan ditutup dengan kurung kotak juga, dan kemudian di dalamnya itu ada objek. Di dalam objek ini ada nilainya, kemana ada nilai IRC event, method, sama regex ini ya. Nah, ini untuk data pertama, data kedua, data ketiga. Nah, ini yang tadi ketika ada titik 2 ya sama koma, itu penempatannya di sini. Misal ini data yang pertama, IRC event ini ya. Ini adalah key-nya, yang saya lingkar ini adalah key-nya. Lalu ada titik 2 dan ini value-nya. Nah, VRI VMSG ini adalah value-nya. Kemudian untuk pemisah dengan objek yang lainnya dengan menggunakan koma ini. Method new URI ini koma lagi, seperti itu. Ini ketika nanti sudah objek ini sudah tertulis semua, mau nulis yang lain ini juga harus diikuti dengan koma. Lalu ini ada contoh lagi. Sebentar, ini di atas ada data, contoh di atas JSON buat mengganti. Oh, ini lanjutannya ya. Ini anggota dari JSON dapat diambil menggunakan operator titik atau subscript. Nah, untuk pemanggilannya, ketika ini data sudah kita buat, bagaimana kita akan memanggil metode ya, memanggil metode. Nah, itu caranya adalah di bawah ini. Ini semisal kita mau panggil, ini adalah nama variabelnya, ini, kemudian ini adalah nama objeknya. Oke, ini nama objeknya, kita harus lihat dulu ya struktur dari JSON-nya. Kemudian setelah binding ini ya, di dalam binding ini apa? Kalau dia objek langsung atau dia nilainya langsung, kita bisa panggil nilainya. Tapi kalau
di dalamnya ini itu ada array, ya kita harus di sini panggilnya array juga. Yang kita mau manggil array yang keberapa, indeks yang keberapa. Nah, di sini saya coba mau ambil indeks yang pertama 0. Nah, ini artinya adalah dia akan memanggil yang ini. Nah, ini dia akan memanggil yang ini. Karena kalau array ya, indeks itu dimulai dari 0, 0, 1, 2. Nah, oke, saya sudah masuk ke ini untuk indeks yang ke 0 ini. Kemudian saya akan memanggil metode. Nah, titik metode. Nah, ini cara untuk masuk ke subnya lagi ya, itu menggunakan titik metode. Nah, kalau semisal saya mau panggil IRC event, ya nanti di sininya juga diganti IRC event. Kalau saya mau panggil IRC event dan metode, nah, nanti di bawahnya ini juga kita buat lagi my JSON object titik binding lalu indeks ke 0 titik IRC event. Nah, nanti ketika semisal ini contohnya seperti ini ya, ini hasilnya adalah new IRC ini, karena ini akan mengeluarkan ini. Nah, ini ya, dia akan memanggil nilainya. Itu lalu konversi teks ke objek dalam kode JavaScript. Nah, ini di dalam JavaScript juga ada yang namanya function eval ya, untuk mengonversi teks JSON menjadi objek JSON. Eval memanggil compiler JavaScript. Karena JSON adalah subset JavaScript, kompilator akan mengurai teks dengan benar dan menghasilkan struktur objek. Lalu eval ini dapat mengkompilasi dan menjalankan program JavaScript apapun, sehingga mungkin ada masalah keamanan. Mungkin ya, ini masih ada celah ya di sini ya, ada masalah keamanan. Gunakan event ya, ini kalau semisal sumbernya itu bisa dipercaya, itu kita bisa menggunakan eval. Tapi kalau tidak percaya, kita jangan menggunakan eval. Nanti terus pakai apa? Nah, nanti setelah slide ini ada. Ketika keamanan menjadi perhatian, sumber tidak dapat dipercaya, lebih baik menggunakan pengurai JSON. Nah, ini ada pengurai JSON di JavaScript sudah disediakan juga. Pengurai JSON hanya akan mengenali teks JSON dan jauh lebih aman. Dia hanya mengenali teks JSON. Kalau ini eval ini semuanya. Nah, mungkin sebelum ke tipe data, ini adalah pengurainya. Pengurai data JSON ini dapat mengubah objek JSON menjadi teks JSON. Kita menggunakan toJSON string. Ini artinya adalah dari data JSON dikonvert atau dikonversi menjadi teks ya, atau string di sini. JSON tidak mendukung struktur data cyclic. Jangan berikan struktur cyclical ke string fire ya, string fire JSON. Nah, ini tipe data pada JSON. Nah, kalau di XML itu hanya satu, yaitu string. Tapi kalau di JSON kita ada lebih dari satu ya. Yang pertama adalah number. Number ini contohnya adalah ketika semisal kita buat key ya, ada key itu kan ada titik duanya seperti ini, ada petik 2 quote. Nah, kalau number ini tidak disertai quote ya, semisal 6. Tapi kalau string, semisal ini adalah key-nya. Nah, kalau semisal string ini harus dikasih quote. Nah, harus dikasih quote. Kalau boolean udah pada tahu ya, hanya 2, true or false. Ya, nanti nilainya semisal di sini ini adalah key-nya. Nah, nanti di sini nilainya adalah kalau tidak true ya false. Tulisannya ini true false. Kalau array tadi contohnya itu bisa lebih dari satu data ya dalam array itu. Lalu value ini bisa multi atau mungkin bisa bisa kombinasi antara karakter. Contohnya tadi karakter yang ini ya, kurung siku ini, atau angka atau huruf. Lalu objek ini ada unauthorized collection of key
value file. Nah, ini yang namanya objek ini ya, ini objek satu objek namanya. Lalu wait space can be used between any pair of token. Ini ada wait space-nya, dia kalau misalnya spasinya ada 2 ya, yaitu dihitung 2. Lalu 0, nah ini ada tipe data 0 juga. 0 itu artinya adalah kosong atau empty. Misal ini ada data, ada key-nya ya, key, lalu value-nya adalah ini titik 2 0. Hanya seperti ini. Ini tipe data pada JSON, jadi ini lebih kompleks ya ketimbang XML. Sehingga untuk dewasa ini ya, JSON ini lebih banyak digunakan ketimbang XML. Kemudian contoh ini misal ada data ya. Ini ini ada data book. Dalam book itu ada 2 data atau 2 objek. Nah, ini 2 data ini. Yang pertama adalah ID 01, language-nya Java, edition third, lalu authornya ini Herbert Herbert Child. Nah, mungkin seperti itu ya, kalau salah ya mohon maklum. Lalu yang kedua, data yang kedua ini ada ID 07, ID-nya 07. Nah, di sini ya ID-nya ini adalah tipe datanya string karena dia menggunakan quote. Lalu language-nya ini adalah C++, edition second, authornya B Balagu Rusami. Nah, ini adalah objek pertama, objek kedua. Nah, terus di dalam objek ini ada objek lagi. Nah, ini objeknya. Nah, ini objeknya. Oke. Kemudian cara pemanggilannya adalah semisal, nah ini tadi ada 2 objek ya, ID 1 Java. Nah, ini sudah dibuatkan seperti ini untuk objek 1, language-nya Java, authornya ini. Nah, ini kalau mau panggil ya, nilainya itu kita harus amati dulu, harus kita ketahui dulu nama key-nya apa. Semisal di sini ya, ini ada language, ini ada memanggil ininya, objeknya, nama variabelnya. Kemudian key-nya apa? Objek itu key-nya apa? Misal saya mau panggil language-nya, berarti ini harus sama ini ya. Harus sama persis language. Kalau author ya nanti tinggal disesuaikan, ini panggilnya author. Yang objek kedua juga sama. Ini misal ada language, ini harusnya panggilnya ke sini. Nah, kalau ingin panggil yang objek kedua ya objek kedua. Ini kalau misal panggilnya objek ke 1 ya nanti hasilnya adalah ini, datanya ini. Lalu di sini yang terakhir ada dokumen write objek 2 language. Objek 2 berarti dia panggilnya yang ini ya. Language C++ programming language can be studied from book written by object 2. Ini objek 2 ini dia manggilnya ke sini dan author ini panggilnya ke sini. Gitu. Yang penting dia awalnya ini dia manggilnya apa, kemudian key-nya apa. Sehingga dari pemanggilan seperti ini hasilnya adalah seperti ini. JSON ini adalah judulnya tadi. Ini yang pertama, language Java dan author Herbert Child. Lalu untuk yang language yang kedua, untuk yang objek kedua ini C++. Lalu authornya Balagu Rusami. Lalu yang terakhir tadi itu akan mencetak C++ karena dia memanggil objek yang kedua, programming language and is studied from book written by Balaguru Rusami. Dia karena ini manggil yang objek kedua. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi JSON. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.